Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakangnya, kehidupan ini selalu menunjukkan kondisi yang beragam. Keberagaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa dunia dari kehidupan di dalamnya masih pada kondisi normal. Keberagaman dalam wadah kehidupan bak taman indah yang ditumbuhi beraneka macam tumbuhan dan bunga-bunga. Keberagaman menjadi indah apabila bisa tertera dengan baik. Sebagaimana juga keberagaman akan memperlihatkan keindahan yang eksotik jika bisa dihargai oleh setiap kelompok yang ada. Keberagaman atau pluralitas dalam dialektika kehidupan beragama tentu sedikit menumbuhkan fenomena yang menarik untuk diceropong lebih dekat lagi. Terdapat sejumlah persoalan yang perlu dicermati manakala agama bersinggungan dengan pluralitas sosial dari mulai politik, adat, dan ekonomi. Kritis jati diri bangsa yang paling mencekam muncul dalam sikap anti pluralisme di kalangan sekelompok anak bangsa. Sebagian besar masyarakat, terutama kelompok-kelompok dominan, masih tidak memahami prinsip-prinsip pluralisme dan multikularisme. Mereka bahkan curiga dan merasa menghadapi ancaman. Padahal justru kecurigaan dan kekhawatiran inilah yang menimbulkan konflik dan aksi-aksi kekerasan yang cukup marak di Indonesia akhir-akhir ini. Melihat kejadian belakangan ini, melihat kejadian yang timbul di tanah air, maka perlu mengangkat kembali pemahaman terhadap pluralisme Indonesia sebagai satu kesatuan dan merupakan aset bangsa yang berperan besar dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Baik, langsung ke pengertian pluralisme ya. Jadi pengertian pluralisme merupakan suatu gagasan yang mengakui kemajemukan realitas. Ia mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman di segala bidang kehidupan seperti agama, sosial, budaya, sistem politik, etnistik, tradisi lokal, dan lain sebagainya. Pluralisme bukanlah paham yang secara tiba-tiba muncul dari ruang hampa, bukan. Akan tetapi di situ terdapat penghubung yang kokoh antara diskursus sekularisme, liberalisme, yang kemudian lahirlah pluralisme. Pengertian pluralisme dalam konteks kontemporer bisa dinyatakan sebagai keterlibatan aktif dalam keberagaman dan pemberdayaannya untuk membangun peradaban bersama. Adapun menurut Nurholis Majid ya, pluralisme itu tidak sekedar mengakui pluralitas keragaman dan perbedaan, akan tetapi gerakan yang aktif merangkai keragaman tersebut untuk tujuan-tujuan sosial yang luhur, yaitu untuk kebersamaan dan peradaban. Pluralisme juga merupakan suatu gagasan yang mengakui kemajemukan atau keberagaman. Dalam konteks kenegaraan terdapat pluralisme agama, politik, dan sosial budaya. Pluralisme juga dijamin oleh sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila tersebut terkandung makna bahwa meskipun bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, namun tetap disatukan dalam suatu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pluralisme dalam perspektif Islam. Pengertian pluralisme dalam perspektif Islam dapat diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, dan budaya. Maknanya, Islam hanya mengakui adanya agama dan keyakinan di luar agama Islam. Dan secara tegas,
pluralisme merupakan paham yang bertentangan dengan syariat Islam. Kendati dengan demikian, umat Islam tetap mengakui dan paham pluralitas keragaman agama dalam satu kelompok masyarakat dan dianjurkan tetap melakukan pergaulan sosial dengan agama lain sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu berawal dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa dan warna kulitmu. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Islam menuangkan tinta emasnya bahwa tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah tidak lepas dari dua fenomena. Fenomena ini yaitu yang pertama, adanya ayat-ayat Qur'aniyah yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, di mana formulasi kebenaran telah jelas dinilai kebenarannya mutlak. Yang kedua, adanya ayat kauniyah yang terbentang luas dalam bentuk alam semesta, di mana formulasi kebenarannya memerlukan budidaya manusia seperti dalam berbagai ilmu mistik kehidupan sehari-hari, dan nilai kebenarannya relatif. Yang jelas, wacana pluralisme semakin diminati oleh banyak kalangan seiring dengan makin banyaknya konflik yang timbul di muka bumi ini. Bagian besar konflik-konflik tersebut ditengarai sebagai akibat dari peradaban agama atau mazhab. Untuk mengatasinya ditawarkanlah sebuah solusi ilmiah bernama pluralisme agama. Pluralisme agama memberikan pesan untuk setiap umat manusia bahwa keyakinan kepada sebuah agama tertentu bukan alasan untuk menyalahkan agama lain. Pluralisme agama menyatakan bahwa kebenaran adalah milik bersama untuk menunjukkan bahwa risalah inti Al-Quran tentang kesatuan umat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sumber positif dalam menanggapi keselarasan hidup dan kerjasama yang baik. Prinsip pengakuan terhadap keberagaman merupakan inti dari kisah penciptaan dalam Al-Quran yang memberi peringatan kepada manusia, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, sungguhnya inilah umat kamu yang tunggal dan akulah Tuhanmu, karena itu hendaklah kamu menyembahku. Terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Dan selanjutnya tentang definisi pluralisme agama. Dari sudut pandang bahasa sangat mudah dipahami. Plural berarti kan banyak jumlah. Aslinya dalam konteks peradaban barat, kata pluralisme bermula dari adat istiadat gereja pada abad-abad pertengahan. Di awal kemunculan istilah ini, seorang yang memiliki banyak kedudukan gerejani, misalnya seorang pastor yang sekaligus politisi dan pedagang, disebut sebagai seorang pluralis. Dalam konteks kekinian, pluralisme memiliki pengertian yang berbeda-beda tergantung pada sudut pandangnya. Pengertian pluralisme secara politis, filsafat, sosial, dan lain-lain.
Secara sederhana, pluralisme dapat diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban agama, dan budaya. Bukan hanya mentoleransi adanya keragaman pemahaman tersebut, tetapi bahkan mengakui kebenaran masing-masing pemahaman, tidaknya menurut logika para pengikutnya. Pengertian pluralisme agama secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu pluralis dan agama. Dalam bahasa Arab diterjemahkan al-diniyah, dan dalam bahasa Inggris dari religious pluralism. Istilah pluralisme agama berasal dari bahasa Inggris. Pluralisme berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlainan pula. Yang pertama, sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seorang bukanlah sumber satu-satunya eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan setidak-tidaknya suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar. Sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenarannya yang eksklusif sama-sama sahih. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama. Pluralisme dalam perspektif Islam. Sini dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman. Namun anggapan bahwa semua agama adalah sama tidak diperkenankan. Pada 28 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia MUI menerbitkan fatwa melarang paham pluralisme dalam agama Islam. Dalam fatwa tersebut, pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan kebenaran setiap agama adalah relatif. Setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Sementara itu, MUI mempunyai pendapat lain mengenai paham ini. Melalui fatwanya yang dikeluarkan dalam Munas ke-7 tahun 2005, MUI telah dengan tegas menyatakan bahwa pluralisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan melarang kepada segenap umat Islam untuk mengikuti apalagi mengamalkan paham ini. Argumentasi MUI melarang paham ini adalah ayat-ayat Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Selain ayat Al-Quran, argumentasi lainnya adalah hadis Rasulullah SAW. Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa.
kecuali ia mati akan menjadi penghuni neraka. Begitu Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang non-muslim, antara lain Kaisar Heraclius, Raja Romawi yang bernama Nasrani Al-Najashi, Raja Abysinia yang beragama Nasrani, dan Kisra Persia yang beragama Majusi, di mana Nabi mengajak mereka untuk umat Islam. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra dan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Namun demikian, paham pluralisme ini banyak dijalankan dan kian disebarkan oleh kalangan muslim itu sendiri. Solusi Islam terhadap adanya pluralisme agama adalah dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Walaupun ada sebagian berpendapat bahwa solusi paham pluralisme agama diorientasikan untuk menghilangkan konflik dan sekaligus menghilangkan perbedaan dan identitas agama-agama yang lain. Agama-agama yang ada di Indonesia, salah satu kelompok Islam yang dianggap mendukung pluralisme agama adalah Jaringan Islam Liberal di halaman Taman Sutristra. Kemudian, pluralisme dalam perspektif Islam dapat diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya keragaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya. Jadi, pluralisme merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maknanya, Islam hanya mengakui adanya agama dan keyakinan di luar agama Islam tersebut, serta mengakui adanya identitas agama-agama selain Islam. Islam tidak memaksa pemeluk agama lain untuk masuk Islam. Secara tegas, pluralisme merupakan paham yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, umat Islam tetap mengakui adanya paham pluralitas keberagaman agama dalam satu kelompok masyarakat, dan sikap eksklusif umat Islam terhadap non-Islam adalah hanya dalam hal yang bersifat akidah dan ibadah, dan dianjurkan tetap menjaga pergaulan sosial dengan umat agama lain sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.